Selamat sore dan selamat malam anak-anak sekalian. Kali ini kita akan memulai pelajaran dengan judulnya adalah penilaian saham. Oke, penilaian saham. Apa itu penilaian saham? Oke, overview. Penilaian saham adalah nilai intrinsik dan nilai pasar saham. Sebenarnya saham itu ada dua nilai. Satu itu nilai intrinsik dan satu itu nilai yang ada di pasaran. Oke, berbagai pendekatan yang digunakan dalam menilai saham, menentukan tingkat return, dan menentukan tingkat pertumbuhan. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Lanjut, nilai intrinsik dan nilai pasar. Apa itu perbedaan nilai intrinsik dan nilai pasar? Oke, dalam penilaian saham sebenarnya ada tiga nilai. Ya, satu itu nilai buku. Nilai buku adalah nilai yang ada di buku. Oke, ya di buku akuntansi. Ya, nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan, ya dari total equity dibagi jumlah saham, itu adalah nilai buku, book value, ya. Sedangkan nilai pasar adalah nilai yang ada di pasar saham, ya. Harganya bisa beda, ya. Nilai buku dan nilai pasar itu harganya bisa beda. Oke, bisa lebih tinggi juga bisa lebih rendah. Oke, tergantung pasarannya. Oke. Nilai intrinsik teoritis adalah nilai yang sebenarnya, yang seharusnya, ya. Seharusnya ini gak gitu mahal, seharusnya ini gak gitu murah, ya. Itu ada persepsi, nilai persepsi, ya, dari masing-masing investor. Lanjut, nilai intrinsik dan nilai pasar. Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut, ya. Dengan mengetahui ketiga nilai tersebut, maka kita akan bisa menentukan apakah kita memberi saham tersebut ataupun menjual saham tersebut, ya. Dalam memberi atau menjual, investor akan membandingkan intrinsik dengan harga pasar saham. Oke, apakah overvalue atau undervalue. Misalnya intrinsiknya saya asumsikan itu 5.000, sedangkan di pasar itu 2.000, jadi itu undervalue, jadi investor akan memberi saham tersebut. Oke, sebaliknya, misalnya saya pikir saham ini 2.000, sedangkan di pasar itu 5.000, jadi saham ini sudah overvalue. Jadi menurut saya lebih baik menjual saham tersebut. Oke, ini adalah saham yang ada di pasar, ya. Ini contohnya saham itu ada kodenya, KLBF, kodenya itu adalah perusahaan Kalbe Pharma, TBK, ya. Ini sahamnya ada harganya currentnya itu 1155. Ini sahamnya ada bid dan over, ya. Harga saham itu ada bid dan over. Over itu kalau kita mau membeli, sedangkan bid itu kalau kita mau menjual. Di samping ini ada B over itu volume, ya. Volume 2000 lot. 2000 lot artinya 2000 kali 100 lembar, ya. Sedangkan di overload ada 4.000-an lembar, artinya 4.000-an dikali 100 lembar, karena satu lot itu 100 lembar. Oke, jadi harganya bisa naik, bisa turun, oke, berdasarkan investor beli atau jual. Kalau kebanyakan yang membeli, maka harga nilainya akan naik, harga pasarnya naik. Oke, ya. Lanjut, nilai intrinsik dan nilai pasar ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan berdasarkan present value. Sedangkan kedua ada berdasarkan price earning. Price earning kita sudah pelajari minggu lalu. Sedangkan hari ini kita akan mencoba belajar dengan pendekatan nilai sekarang, present value, ya, present value approach, ya. Oke, proses penentuan nilai sekarang adalah seperti present value, ya, harganya di tahun ke depan dibawa ke sekarang, di tahun depan dibawa ke sekarang, tahun ke depan, tahun ketiga dibawa ke tahun ini, tahun keempat dibawa ke tahun ini, ya. Nanti ditotalkan dapatlah satu value. Rumusnya adalah VOCF bagi 1 plus K, ya. CF adalah cash flow di masa yang akan datang, cash flow dividen di tahun pertama misalnya, ya. Oke, bagi 1 tambah K. K adalah return yang disyaratkan pada periode T, yang kita syaratkan, yang diinginkan. Oke, persen, biasa dalam bentuk persen, ya. Jadi pangkatnya N, ya, lalu ditutup kurung pangkat N. Jadi CF bagi 1 tambah K pangkat N. Oke, jadi total sum dari CF 1 tambah K pangkat N, ya.
sebanyak mungkin, tergantung mau berapa tahun ya dihitung. Oke. Jadi model diskonto dividen, ada model ini menentukan estimasi harga saham mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa akan datang. Rumusan model dengan rumus ya D1 bagi 1 plus K1, artinya dividen 1 bagi 1 tambah K. K adalah tingkat yang diinginkan dalam bentuk persen. Ini pangkat 1 kok di tahun pertama. Kalau kita mau hitung sampai 10 tahun, maka D-nya ada 10 ya. D per 1 tambah K2, nanti P per 1 tambah K3 sampai 10 ya. Oke, jadi sigma PD bagi 1 tambah K pangkat 10 kalau 10 tahun. Kalau 20 ya. Jadi kita mau menghitungnya apakah harga ini dengan mengambil 10 tahun saham harganya ke sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhannya 0, ya saham itu tidak bertumbuh, dia tumbuhnya 0. Jadi pakai rumus P0 sama dengan D0 bagi K. Ya. Misalnya model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak mengalami pertumbuhan, artinya dividennya tetap sama, 100, 100, 100, 100, 100. Sampai tutup pun 100 ya. Jadi dia tetap 100 bahwa pertumbuhannya 0 Jadi pakai rumusnya nih kok pertumbuhannya 0 ya, P0 D0 bagi K. Kalau misalnya pertumbuhannya konstan, pertumbuhannya 5%, 5%, 5% tiap tahun 5% ya. Tahun ini 5%, tahun depan naik lagi 5% dari tahun ini, tahun depan lagi naik lagi 5% dari tahun ini. Jadi pakai rumus ini ya, D0 1 tambah G, 1 tambah G, G adalah growth adalah pertumbuhan. Misalnya growth-nya 5% dividennya, jadi G-nya 5 ya, 5% bagi 1 tambah K. K adalah apa yang diinginkan. Setelah ini ditotalkan, ini bisa disederhanakan dengan rumus P0 sama dengan D1 K kurang G. K adalah yang tingkat yang kita inginkan, sedangkan G adalah pertumbuhan dari dividen yang terjadi. Jadi rumusnya disederhanakan dengan rumus ini. Kalau misalnya pertumbuhannya konstan, yang tadi pertumbuhannya 0, sekarang pertumbuhannya konstan, tetap 5%, 5%, 5%, 5% sampai kiamat 5% ya. Lanjut model pertumbuhan konstan. Rumus ini proses untuk menghitung nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen tidak konstan. Ini tidak konstan ya. Yang tadi 5%, 5%, 5% konstan. Pakai rumus ini ya. Sedangkan ini yang tidak konstan. Artinya pertumbuhannya besok tahun depan 5%, tahun depan lagi 10%, tahun depan lagi 5% lagi misalnya ya. Berbeda-beda. Jadi pakai rumus ini. Sigma dari D0 plus 1 tambah G1 bagi 1 tambah K. Ini pangkat 1 ditambah dividen kedua, dividen N, dividen selanjutnya ditambah selanjutnya ya. Ditambah 1 plus G, K bagi G, 1 bagi 1 tambah K pangkat N. Seberapa banyak N-nya ya. Jadi ini rumusnya untuk yang tidak konstan. Jadi cek dulu soalnya apakah pertumbuhannya 0, pakai rumus yang pertama, pertumbuhannya konstan, pakai rumus yang kedua, pertumbuhannya tidak konstan. Ini pertumbuhan tidak konstan ya, tidak sama persennya pertumbuhan dividennya. Jadi dia pakai rumus ini. Setelah itu dapat rumusnya, masukin angkanya, dan kita kembali ke soal-soal. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Mari kita kembali ke soal-soal yang akan kita lakukan di WA group kita. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.